Halo teman-teman, lo lagi dengerin alur cerita film bareng gue Adul. Dan kali ini kita akan membahas film berjudul Good Times yang dirilis pada tahun 2017. Jadi, gini ceritanya. Cerita bermula dengan diperlihatkannya Nick, seorang pengidap cacat mental yang sedang menjalani terapis. Lalu tiba-tiba, Connie, kakaknya datang menjemput karena merasa adiknya sudah sembuh. Connie adalah satu-satunya saudara dari Nick yang sangat ia sayangi, karena kedua orang tuanya telah tiada. Keduanya memiliki tujuan untuk pergi ke suatu tempat, tapi masalahnya adalah uang. Mereka merasa satu-satunya cara untuk mendapatkan uang secara instan adalah merampok bank. Jadi, selanjutnya mereka pergi ke bank mengenakan topeng wajah orang keras kulit hitam. Dengan cerdiknya, Connie memberikan secari kertas berisikan ancaman pembunuhan untuk menakuti Taylor agar ia menyerahkan uang sebesar $65.000. Akhirnya, Taylor tersebut memberikan uang yang diminta. Lantas, Connie dan Nick segera kabur dari bank meskipun sempat dicurigai oleh para nasabah lain. Mereka lalu membuang topeng beserta pakaiannya tadi untuk menghilangkan jejak. Kemudian, Connie menghubungi seseorang untuk menjemput mereka dengan mobil. Lalu tidak lama kemudian, jemputan pun tiba. Connie dan Nick merasa sangat senang karena mampu merampok bank dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba terdengar suara di dalam tas yang ternyata adalah bom asap. Dengan cepat, Connie menarik Nick untuk segera kabur menyelamatkan diri. Lalu mereka masuk ke dalam restoran untuk menyembunyikan tas berisikan uang di langit-langit kamar mandi. Setelah membersihkan badan dari bom asap, mereka pun pergi dan bersikap seperti orang biasa. Meskipun telah bersikap biasa saja, namun ketika mobil patroli menghampiri, Nick pun panik dan langsung kabur. Hal tersebut tentu saja membuat para polisi mengejar mereka. Terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua dan para polisi di belakang. Connie berlari duluan dan mengajak adiknya untuk mengikutinya. Connie memang sudah berhasil keluar dan melewati sebuah pintu. Namun ternyata Nick di belakangnya tidak menyadari kalau ada pintu kaca dalam keadaan tertutup. Ia malah menerobosnya begitu saja. Pintu itu pun pecah hingga akhirnya ia pun terbaring di lantai dan berhasil ditangkap oleh polisi. Selanjutnya, Nick ditahan di penjara dan menjadi bulan-bulanan tahanan lain sebagai anak baru. Nick dikunjungi oleh terapis mentalnya dan ia mengaku tidak mengerti apa yang telah terjadi pada malam itu. Sementara itu, Connie kembali mengambil uang yang ia sembunyikan di sebuah toilet sebelumnya. Ternyata, ia menggunakan uang tersebut untuk menembus adiknya yang telah ditahan di penjara. Ini uang yang dulu dicuri dari bank, sekarang menjadi penolong bagi adiknya. Namun, saat Connie memberikan uang itu kepada petugas penjamin narapidana, ia mendapati bahwa jumlahnya kurang. Pihak berwenang juga mengatakan bahwa uang itu sekarang memiliki tanda yang mencolok dan mungkin tidak akan laku. Connie harus segera menyediakan uang sekitar $10.000 hingga $15.000 agar adiknya bisa dibebaskan. Pada malam itu, Connie bertemu dengan kekasihnya, Corey, yang merencanakan untuk melarikan diri bersama. Namun, ibu Corey tidak mendukung hubungan mereka. Connie berusaha menjelaskan bahwa dia membutuhkan uang tambahan untuk menembus adiknya. Dengan bujukan Connie, Corey pun setuju untuk membantu membayar beberapa ribu dolar. Namun, Corey terkejut ketika mengetahui bahwa jumlah yang dibutuhkan jauh lebih besar, yaitu $10.000. Connie meyakinkan Corey bahwa ia akan mengganti uang tersebut. Namun saat mereka tiba di kantor penjaminan, mereka mendapati bahwa kartu kreditnya telah diblokir oleh ibunya Corey. Kemudian, petugas penjaminan menerima telepon yang memberitahu bahwa adik Connie telah dibawa ke rumah sakit. Connie akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sendirian demi menjemput adiknya. Ia berusaha bersikap tenang dan berperilaku seperti biasa untuk menghindari kecurigaan petugas dan polisi yang berjaga di dekat kamar adiknya. Ketika tiba di rumah sakit, Connie berpura-pura sangat sedih. Ia mengaku ada keluarganya yang dirawat dalam keadaan kritis. Kemudian, ia mendekati petugas rumah sakit
dan bertanya tentang kamar keluarganya. Akhirnya, Connie berhasil memasuki kamar pasien lain untuk mengintai petugas yang berjaga di luar. Ia menunggu dengan sangat sabar hingga akhirnya petugas dan polisi itu pun pergi. Lantas, Connie pun segera memasuki kamar tersebut. Dengan susah payah, ia membawa adiknya keluar dari rumah sakit menggunakan kursi roda untuk membantu adiknya yang sekarat. Mereka berdua melintasi koridor rumah sakit dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun dan berharap dapat melarikan diri tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Selanjutnya, Connie dan Nick menumpangi mobil angkut pasien dan akhirnya tiba di sebuah apartemen. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengelabui orang-orang di sekitar dengan berpura-pura sedih dan bingung. Di apartemen tersebut, mereka bertemu dengan seorang anak bernama Crystal dan neneknya yang baik hati. Crystal dan neneknya bersedia memberi mereka tempat beristirahat. Kemudian saat Nick sedang beristirahat, Connie mencoba menghubungi pacarnya yang sayangnya tidak menjawab panggilan tersebut. Malam itu, Connie dan Crystal menonton televisi bersama. Lalu tiba-tiba sebuah berita utama tentang perampokan bank disiarkan dan foto pelakunya ditayangkan. Connie pun sangat khawatir jika Crystal mungkin akan melihat fotonya sebagai tersangka dari perampokan tersebut. Maka dari itu, Connie memutuskan untuk menciumnya. Namun saat dalam momen tersebut, Connie mendengar suara adiknya dari lantai atas. Ia sangat terkejut karena menyadari bahwa lelaki yang telah ia selamatkan dari rumah sakit ternyata bukanlah adiknya. Terjadi perkelahian di antara Connie dan pria yang bernama Ray. Ray merasa takut dan menyesal atas apa yang telah terjadi karena dia mengira Connie adalah seorang narapidana yang datang untuk menyerangnya. Connie sudah berjuang keras melewati penjagaan polisi di rumah sakit dan mengelabui staf lainnya. Namun kenyataannya orang yang telah ia selamatkan dari rumah sakit bukanlah adiknya. Crystal kemudian bertanya kepada Connie tentang keadaan adiknya. Connie menjawab dengan tegas bahwa orang yang ia selamatkan bukanlah adiknya. Connie meminta izin kepada Crystal untuk menggunakan mobil neneknya yang mereka temui sebelumnya. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan pergi ke suatu tempat yang mungkin lebih aman untuk menyusun rencana selanjutnya. Ini awalnya ingin kembali ke rumah sakit. Namun setelah mengetahui bahwa polisi sedang mengawasi rumah sakit, ia memutuskan untuk merubah rencananya. Sementara itu, Ray yang duduk tenang di belakang mulai menelepon rekannya untuk meminta bantuan. Selanjutnya, mereka menuju suatu tempat yang tampak seperti taman bermain. Connie sangat ingin memastikan bahwa usahanya untuk menyelamatkan Ray dari rumah sakit tidak sia-sia. Ia percaya bahwa atas pembebasan Ray, ia berhak mendapatkan imbalan uang yang ia rencanakan untuk membebaskan adiknya. Namun selama perjalanan, terjadi perkelahian antara Ray dan penjaga taman bermain. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan sejenis zat yang tampak seperti narkoba. Tugas yang pingsan pun akhirnya ditangkap polisi. Pria ini sangat bingung mengapa ia ditangkap oleh polisi. Terlebih lagi, ia telah dicekoki narkoba dengan dosis tinggi hingga membuatnya amnesia ringan. Sementara itu, Crystal yang sejak tadi hanya diam ditanya oleh polisi, mengapa seorang gadis muda berada di tempat seperti ini. Lalu dari kejauhan, Crystal memandangi Connie yang berpura-pura tidak mengenalnya. Crystal akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mobil polisi untuk dibawa pulang. Sementara itu, Connie yang menyamar menjadi seorang petugas keamanan mencoba menghubungi rumah sakit untuk mendapatkan informasi tentang keadaan adiknya. Namun, rumah sakit tidak mau memberitahu tentang adiknya. Sementara itu, pria yang tadinya ditangkap oleh polisi, sekarang biodatanya berada di tangan Connie. Selanjutnya, Connie dan Ray memutuskan untuk pergi menuju alamat rumahnya. Tiba di gedung apartemen pria tersebut, Ray pergi terlebih dahulu untuk memastikan keadaan di dalam. Namun, yang mereka temui di dalam apartemen hanyalah seekor anjing. Di dalam terjadi pembicaraan dan perdebatan antara Connie dan Ray. Connie mengatakan seharusnya Ray berterima kasih padanya karena ia sudah dibantu kabur dari rumah sakit.
dan kini ia harus membayar semuanya. Ray akhirnya setuju untuk membayar Connie sejumlah $10.000 sebagai ucapan terima kasih. Kemudian ia menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Namun berita tentang perampokan kembali muncul di televisi dan wajah tersangka di dalam berita tersebut adalah Connie. Ray baru menyadari bahwa ia telah terjebak dalam situasi yang lebih rumit daripada yang ia kira. Di sisi lain, untuk menenangkan anjing yang sebelumnya menggonggong di dalam apartemen, Connie memasuki kamar tempat anjing itu dikurung. Sementara itu, Ray bertemu dengan rekannya yang datang ke apartemen tersebut. Ray memohon kepada rekannya agar ia bisa meminjamkannya uang dan memberikannya pada Connie sebagai tanda terima kasih. Awalnya, temannya menolak dan ia hanya ingin memberikan $1.000. Namun setelah negosiasi alot, mereka akhirnya setuju untuk memberikan uang $15.000 untuk membantu Connie membebaskan adiknya. Ketika Ray membiarkan temannya pergi, situasi semakin memburuk ketika Connie sedang mengemas narkotika untuk dibawa kabur. Ray memutuskan untuk menghubungi teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa musuh mereka, Connie, tengah berada di bawah. Ternyata teman-teman Ray datang menggunakan sebuah mobil untuk membantu Ray menangkap Connie. Selain itu, Ray juga memutuskan untuk menelpon pihak kepolisian, sehingga situasinya semakin rumit. Polisi ingin menangkap Connie, dan dengan informasi dari Ray, sekarang mereka juga ingin menangkap Ray. Ray akhirnya terjebak di dalam apartemen tersebut dan berusaha melarikan diri. Ia memutuskan untuk melompat keluar dari jendela menuju kamar lain. Namun tindakannya yang berani justru membuatnya terjatuh dan akhirnya tewas. Connie akhirnya ditangkap oleh pihak polisian dan ia akan menghadapi konsekuensi dari semua yang telah dilakukannya. Meskipun awalnya dia hanya mencoba untuk membantu adiknya, namun apa yang telah ia lakukan ternyata salah. Sementara itu, Nick yang telah diperiksa oleh petugas medis ternyata memiliki keterbelakangan mental. Keadaannya yang sekarang tidak cocok untuk dipenjara, dan dia lebih membutuhkan perawatan kesehatan mental. Seorang tenaga profesional di bidang kesehatan mental membawanya untuk bertemu dengan ahli terapi dan berinteraksi dengan pasien lain yang juga mengalami masalah kesehatan mental. Terima kasih udah nonton konten ini hingga selesai. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.